Apakah Anda atau seseorang yang Anda cintai baru saja didiagnosis menderita diabetes? Apakah Anda merasa bingung, tidak tahu harus makan apa, dan apa yang sebaiknya dihindari? Jika iya, Anda tidak sendirian. Setiap hari, jutaan orang di seluruh dunia menghadapi pertanyaan yang sama. Bagaimana saya bisa mengendalikan kadar gula darah saya secara alami tanpa bergantung sepenuhnya pada obat-obatan? Hari ini kami akan menjawab pertanyaan itu secara tuntas. Dalam video ini kami akan mengungkap 5 jenis sayuran terbaik yang wajib dikonsumsi oleh penderita diabetes untuk membantu menurunkan kadar gula darah secara alami, menghindari lonjakan berbahaya, dan merasa lebih aman dalam setiap kali makan. Kelima sayuran ini bukan hanya menyehatkan, tetapi khasiatnya telah terbukti secara ilmiah dalam membantu menstabilkan kadar glukosa dalam tubuh. Tonton sampai akhir karena sayuran di posisi kedua benar-benar bisa mengubah cara Anda melihat makanan sehari-hari. Dan setelah penjelasan ini, saya akan membagikan satu tips bonus yang sangat berharga untuk memperkuat semua manfaat yang Anda dapatkan dari sayuran ini. Jangan lupa untuk tekan tombol suka jika Anda merasa video ini bermanfaat, dan pastikan Anda berlangganan ke kanal ini agar tidak ketinggalan konten-konten edukatif tentang diabetes lainnya. Sekarang mari kita mulai dengan posisi kelima dari daftar kita. Brokoli. Mungkin Anda sudah sering mendengar bahwa brokoli adalah sayuran yang sehat. Tapi hari ini Anda akan memahami mengapa brokoli bisa disebut sebagai raja sayuran untuk penderita diabetes. Brokoli bukan sekadar pelengkap makanan atau penghias piring. Ia adalah laboratorium biokimia mini penuh dengan senyawa aktif yang bekerja spesifik untuk memperkuat tubuh Anda. Salah satu senyawa terpenting dalam brokoli adalah sulforafan, antioksidan kuat yang terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Ini sangat krusial bagi penderita diabetes tipe 2 karena tubuh mereka biasanya tidak merespons insulin dengan baik. Dengan meningkatkan sensitivitas insulin, tubuh Anda menjadi lebih efisien dalam memproses glukosa, sehingga kadar gula darah bisa turun secara alami tanpa lonjakan ekstrem yang membahayakan. Brokoli juga kaya akan serat larut yang berfungsi seperti spons lembut, menyerap kelebihan gula dan kolesterol dalam saluran pencernaan. Ini memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, memberikan tubuh waktu lebih lama untuk merespons dan menyesuaikan sehingga mengurangi risiko lonjakan gula darah setelah makan. Tidak hanya itu, serat dalam brokoli juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Hal ini membantu Anda menghindari makan berlebihan dan menjaga berat badan tetap terkendali. Dua hal yang sangat penting dalam manajemen diabetes. Perlu diketahui, berat badan berlebih merupakan salah satu pemicu utama resistensi insulin. Brokoli juga penuh dengan antioksidan yang melawan radikal bebas, molekul jahat yang bisa merusak sel-sel tubuh, mempercepat penuaan, dan memicu peradangan kronis. Mengonsumsi brokoli secara rutin dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh yang seringkali menyertai kondisi diabetes. Lebih dari itu, brokoli juga mengandung vitamin C, vitamin K, folat, kalium, zat besi, dan kalsium. Semua nutrisi penting untuk fungsi jantung, pembuluh darah, sistem saraf, dan tulang. Vitamin K misalnya sangat penting untuk memperkuat tulang dan membantu proses pembekuan darah. Dan sebagai bonus tambahan, brokoli adalah sayuran rendah kalori tapi sangat mengenyangkan, menjadikannya sempurna bagi siapapun yang ingin menurunkan berat badan tanpa merasa lapar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengonsumsi brokoli agar tidak hanya sehat tapi juga lezat? Anda bisa mengukusnya untuk menjaga nutrisinya tetap utuh, menumisnya dengan minyak zaitun dan bawang putih, mencampurnya ke dalam sup, omelet, pasta, tumisan, atau salad. Bahkan brokoli bisa dimakan mentah dengan saus yogurt atau humus sebagai camilan sehat. Kesimpulannya, brokoli adalah pahlawan sejati di antara sayuran. Ia tidak hanya melindungi tubuh dari komplikasi akibat diabetes,
tetapi juga membantu menstabilkan kadar gula darah, menjaga berat badan, dan memperkuat tubuh secara menyeluruh. Jika Anda mencari satu sayuran sederhana, terjangkau, dan sangat efektif untuk memulai perjalanan sehat Anda, maka brokoli adalah jawabannya. Kesimpulannya, brokoli adalah pahlawan sejati di antara sayuran. Ia tidak hanya melindungi tubuh dari komplikasi akibat diabetes, tetapi juga membantu menstabilkan kadar gula darah, menjaga berat badan, dan memperkuat tubuh secara menyeluruh. Jika Anda mencari satu sayuran sederhana, terjangkau, dan sangat efektif untuk memulai perjalanan sehat Anda, maka brokoli adalah jawabannya. Dan masih ada sayuran lain yang tak kalah luar biasa, yang manfaatnya seringkali justru luput dari perhatian banyak orang, padahal dampaknya bagi kesehatan penderita diabetes bisa sangat besar. Di posisi keempat, kita menemukan sayuran yang selama ini sering diremehkan, namun sesungguhnya memiliki potensi besar dalam membantu mengontrol kadar gula darah. Wortel. Banyak orang dengan diabetes merasa ragu saat mendengar nama wortel. Mereka langsung berpikir, bukankah rasanya manis? Bukankah itu berbahaya untuk gula darah? Ini adalah kesalahpahaman umum yang perlu kita luruskan. Ya, wortel memang memiliki rasa manis alami karena mengandung gula alami, tetapi kadar glikemiknya sangat rendah. Artinya, wortel tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam jika dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Justru sebaliknya, wortel bisa menjadi bagian penting dari pola makan sehat untuk penderita diabetes. Salah satu keunggulan terbesar dari wortel adalah kandungan beta-karotennya yang sangat tinggi. Beta-karoten ini diubah oleh tubuh menjadi vitamin A, nutrisi yang sangat penting untuk kesehatan mata. Ini sangat relevan bagi penderita diabetes karena komplikasi pada mata seperti retinopati diabetik atau penglihatan kabur sering terjadi pada mereka yang tidak menjaga kadar gula darahnya dengan baik. Mengonsumsi wortel secara rutin bisa membantu memperkuat retina dan menjaga penglihatan tetap jernih seiring bertambahnya usia. Namun manfaat wortel tidak berhenti di situ. Wortel juga kaya akan antioksidan yang membantu melawan peradangan kronis dan stres oksidatif. Dua hal yang sangat sering terjadi pada tubuh penderita diabetes. Dengan menetralkan radikal bebas, antioksidan ini membantu memperlambat kerusakan sel, menjaga fungsi pembuluh darah, dan mendukung kesehatan jantung. Ini sangat penting karena diabetes dan penyakit jantung sering berjalan beriringan. Selain itu, wortel mengandung serat pangan yang cukup tinggi. Serat ini membantu memperlambat proses penyerapan gula dalam usus, sehingga membantu mencegah lonjakan glukosa setelah makan. Serat juga membuat Anda merasa kenyang lebih lama, membantu mengontrol nafsu makan, dan secara tidak langsung mendukung pengelolaan berat badan. Faktor krusial dalam pengendalian diabetes tipe 2 dan masih ada manfaat tambahan lain. Wortel juga mendukung sistem kekebalan tubuh. Ini sangat penting bagi penderita diabetes karena mereka cenderung lebih rentan terhadap infeksi dan proses penyembuhan luka yang lambat. Kandungan vitamin C dan vitamin B kompleks dalam wortel berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh serta membantu regenerasi sel. Tidak hanya itu, wortel juga mengandung kalsium, magnesium, dan kalium, mineral yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mendukung kerja sistem saraf secara optimal. Soal rasa dan fleksibilitas, wortel sangat mudah diolah. Anda bisa menikmatinya mentah sebagai camilan, dicampur dalam salad, dikukus, dipanggang, dijadikan sup, dicampur dalam smoothie, bahkan dibuat keripik sehat. Rasa manis alaminya bisa menjadi alternatif camilan sehat yang tidak membuat gula darah melonjak. Dengan semua manfaat ini, wortel jelas bukan sekadar sayuran biasa. Ia adalah sekutu penting dalam perjalanan hidup sehat bagi penderita diabetes. Mudah didapat, terjangkau, dan lezat. Wortel adalah pilihan cerdas yang layak untuk dimasukkan ke dalam menu harian Anda. Jika selama ini Anda menghindari wortel karena takut akan kandungan gulanya, sekarang Anda tahu bahwa itu hanyalah mitos. Dengan pemahaman yang benar,
wortel justru bisa menjadi pelindung tubuh yang efektif, menjaga keseimbangan dari dalam dan memberi kontribusi nyata dalam pengendalian diabetes secara alami. Kita kini tiba di posisi ketiga dalam daftar sayuran terbaik untuk penderita diabetes. Dan di sini, tempat yang sangat layak diberikan kepada salah satu sayuran hijau yang sering dianggap remeh. Bayam. Bayam mungkin terlihat sederhana, hanya daun hijau yang sering kita lihat di pasar atau dapur rumah. Tapi jangan tertipu oleh penampilannya. Bayam adalah salah satu superfood alami paling kuat yang tersedia di bumi. Untuk penderita diabetes, bayam bukan sekadar sayuran, tapi bisa menjadi alat pengatur gula darah yang sangat efektif jika dikonsumsi secara rutin dan tepat. Apa yang membuat bayam begitu istimewa? Pertama-tama, bayam sangat rendah kalori dan karbohidrat. Dua hal ini saja sudah membuatnya menjadi pilihan yang aman bagi siapa saja yang sedang berusaha mengontrol kadar gula darah. Tapi, keunggulan bayam tidak berhenti di situ. Bayam sangat kaya akan magnesium, mineral penting yang berperan langsung dalam meningkatkan sensitivitas sel tubuh terhadap insulin. Semakin sensitif sel terhadap insulin, semakin mudah tubuh mengatur kadar gula dalam darah. Sayangnya, banyak penderita diabetes kekurangan magnesium tanpa menyadarinya. Dengan mengonsumsi bayam secara teratur, Anda dapat membantu mengatasi kekurangan ini secara alami. Tak hanya itu, bayam juga mengandung kalium dalam jumlah tinggi. Kalium membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, yang merupakan aspek krusial bagi penderita diabetes, karena hipertensi sering berjalan berdampingan dengan kadar gula tinggi. Tekanan darah yang terkontrol membantu melindungi ginjal, jantung, dan pembuluh darah dari kerusakan jangka panjang. Yang menarik lagi, bayam mengandung nitrat alami, senyawa yang secara ilmiah terbukti membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi, dan mengurangi beban kerja jantung. Dengan sirkulasi darah yang lebih baik, nutrisi dan oksigen dapat mencapai seluruh tubuh dengan lebih efisien, termasuk ke jaringan-jaringan yang rentan rusak akibat diabetes, seperti kaki, mata, dan ginjal. Bayam juga merupakan sumber vitamin A, vitamin C, vitamin K, zat besi, kalsium, asam folat, dan antioksidan kuat. Asam folat sangat penting dalam produksi sel darah merah dan pencegahan anemia, masalah yang sering dialami oleh penderita diabetes. Sementara itu, vitamin K memperkuat tulang dan membantu proses pembekuan darah yang sehat. Antioksidan dalam bayam bekerja keras melawan radikal bebas, memperlambat proses penuaan sel, dan melindungi tubuh dari peradangan kronis yang umum terjadi pada penderita diabetes. Tak ketinggalan, bayam juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL, mempercepat metabolisme, dan bahkan mendukung kesehatan kulit, rambut, serta kuku. Banyak penderita diabetes mengeluhkan kelelahan dan lesu. Bayam, dengan semua kandungan gizinya, bisa menjadi solusi alami untuk meningkatkan energi harian tanpa harus mengonsumsi suplemen sintetis. Dan tentu saja, bayam sangat fleksibel dalam hal penyajian. Anda bisa menambahkannya ke dalam smoothie pagi, memasaknya bersama telur untuk sarapan sehat, mencampurkannya ke dalam sup, menumisnya dengan bawang putih dan minyak zaitun, atau mengolahnya menjadi salad segar. Rasanya ringan, teksturnya lembut, dan bisa disesuaikan dengan berbagai masakan khas Indonesia. Yang terbaik dari semuanya, bayam tersedia sepanjang tahun dan mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa dari sayuran ini. Bayam adalah contoh sempurna bahwa solusi untuk kesehatan tidak harus mahal atau rumit. Dalam satu ikat daun hijau ini, Anda mendapatkan kombinasi sempurna antara nutrisi, rasa, dan manfaat kesehatan. Menjadikan bayam sebagai bagian dari menu harian Anda adalah langkah kecil dengan dampak besar dalam menjaga kadar gula darah tetap stabil dan tubuh tetap bertenaga. Jangan remehkan kekuatan bayam. Ia mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya dalam jangka panjang sungguh luar biasa bagi kualitas hidup penderita diabetes.
Sekarang kita sampai di posisi kedua dalam daftar sayuran terbaik untuk penderita diabetes. Dan pilihan ini mungkin akan mengejutkan banyak orang, karena sayuran ini sering dianggap biasa saja dan kurang menarik. Tapi justru disitulah kekuatannya tersembunyi. Yang kita bicarakan adalah kacang buncis, si hijau ramping yang tenang tapi luar biasa kuat dalam membantu mengendalikan gula darah. Banyak orang tidak menyadari betapa berharganya kacang buncis dalam pola makan sehat, terutama bagi penderita diabetes. Sekilas buncis terlihat seperti sayuran pendamping biasa. Tapi jika kita gali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa buncis adalah paket lengkap. Rendah kalori, rendah karbohidrat, tinggi serat, dan penuh nutrisi penting. Salah satu keunggulan utama dari kacang buncis adalah kandungan seratnya yang tinggi, terutama serat larut. Serat jenis ini bekerja seperti spons di dalam sistem pencernaan. Ia memperlambat proses pencernaan dan penyerapan gula dari makanan, sehingga mencegah lonjakan kadar glukosa darah yang tiba-tiba setelah makan. Ini sangat penting bagi penderita diabetes yang sering mengalami fluktuasi gula darah ekstrem setelah makan. Selain itu, serat juga memberikan rasa kenyang lebih lama yang membantu mengurangi keinginan ngemil dan mengontrol porsi makan secara alami. Efek ini sangat membantu dalam manajemen berat badan, faktor penting dalam mengelola diabetes tipe 2. Namun, bukan hanya serat yang membuat buncis menonjol. Sayuran ini juga mengandung vitamin K dalam jumlah tinggi yang sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang dan kesehatan pembuluh darah. Bagi penderita diabetes, menjaga sirkulasi darah dan kepadatan tulang adalah dua prioritas besar karena komplikasi seperti retinopati, kerusakan saraf, dan osteoporosis bisa berkembang dengan cepat jika tidak dicegah sejak dini. Kacang buncis juga kaya akan vitamin C, antioksidan kuat yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan melawan peradangan kronis. Peradangan ini sayangnya umum terjadi pada penderita diabetes dan dapat mempercepat kerusakan organ tubuh. Dengan mengonsumsi makanan kaya antioksidan seperti buncis, Anda membantu tubuh melawan stres oksidatif dan memperlambat kerusakan sel. Lebih lanjut, buncis mengandung folat dan mangan, dua nutrisi penting yang berperan dalam pembentukan sel darah baru, regenerasi jaringan, dan mendukung metabolisme yang sehat. Folat juga diketahui membantu menurunkan kadar homosistein, senyawa yang jika terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, yang mana sangat berbahaya bagi penderita diabetes. Dan jangan lupa bahwa buncis juga mengandung zat besi dan magnesium. Zat besi membantu mencegah anemia yang umum terjadi pada penderita diabetes, sementara magnesium meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu tubuh mengatur kadar gula darah lebih efisien. Keunggulan lainnya, kacang buncis memiliki indeks glikemik yang sangat rendah, artinya sangat kecil kemungkinannya untuk menyebabkan lonjakan gula darah setelah dikonsumsi. Ini menjadikannya salah satu sayuran paling aman dan paling direkomendasikan dalam menu sehari-hari penderita diabetes. Dalam hal penyajian, kacang buncis juga sangat fleksibel. Anda bisa menumisnya dengan bawang putih dan minyak zaitun untuk sajian yang lezat dan sehat, mengukusnya untuk mempertahankan kandungan nutrisinya, mencampurnya dalam sup atau capcay, atau bahkan memanggangnya bersama irisan almond untuk cita rasa gurih dan tekstur renyah. Kacang buncis juga cocok dipadukan dengan lauk protein seperti ikan, ayam, atau telur rebus, menjadikannya pelengkap sempurna dalam menu makan siang atau malam Anda. Tak hanya enak dan mudah diolah, kacang buncis juga tahan lama saat disimpan dan tersedia dalam bentuk segar maupun beku sepanjang tahun, sehingga Anda bisa menikmatinya kapan saja tanpa khawatir kehilangan nutrisinya. Kacang buncis adalah contoh nyata dari pahlawan diam-diam dalam dunia sayuran. Ia tidak mencolok, tapi dampaknya terhadap kesehatan luar biasa besar. Dengan menambahkan kacang buncis ke dalam menu harian Anda sedang membangun pertahanan kuat terhadap lonjakan gula darah, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan memberikan dukungan nyata bagi kesehatan jangka panjang Anda. Dan akhirnya,
kita tiba pada posisi pertama, juara mutlak dalam daftar sayuran terbaik untuk penderita diabetes. Sayuran ini mungkin terlihat sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Dialah kol kembang, atau dalam bahasa lain dikenal sebagai cauliflower. Dalam beberapa tahun terakhir, kol kembang mendapatkan popularitas luar biasa di kalangan para ahli gizi dan komunitas kesehatan. Dan itu bukan tanpa alasan. Kol kembang bukan hanya tren, tapi memang pantas mendapat tempat sebagai superfood sejati yang mampu membantu penderita diabetes menjaga kadar gula tetap stabil dan tubuh tetap sehat. Pertama-tama, keunggulan utama kol kembang adalah indeks glikemiknya yang sangat rendah. Artinya, sayuran ini tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam setelah dikonsumsi. Ini menjadikannya pilihan aman bahkan untuk penderita diabetes yang kadar gulanya sangat sensitif terhadap makanan. Selain itu, kol kembang juga kaya akan serat larut yang memperlambat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat sehingga glukosa dilepaskan ke dalam darah secara perlahan dan stabil. Ini adalah kunci penting untuk mencegah lonjakan gula darah pasca makan. Tapi manfaat kol kembang tidak berhenti di situ. Sayuran ini mengandung senyawa fitokimia seperti glukosinolat dan isothiocyanate yang dikenal memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Senyawa ini membantu melawan stres oksidatif dan peradangan kronis. Dua faktor utama yang menyebabkan komplikasi serius pada penderita diabetes seperti kerusakan pembuluh darah, ginjal, saraf, dan mata. Dengan rutin mengonsumsi kol kembang, Anda membantu tubuh membentuk pertahanan alami terhadap kerusakan yang bisa timbul dari gula darah tinggi. Kol kembang juga merupakan sumber berbagai vitamin dan mineral penting, seperti vitamin C untuk meningkatkan kekebalan tubuh, vitamin K untuk kesehatan tulang dan fungsi pembekuan darah, serta vitamin B, kalium, magnesium, fosfor, dan mangan yang semuanya mendukung kesehatan jantung, pembuluh darah, dan sistem saraf. Komposisi nutrisi yang begitu lengkap ini membuat kol kembang tidak hanya bermanfaat untuk diabetes, tetapi juga untuk kesehatan secara keseluruhan. Namun yang membuat kol kembang benar-benar istimewa adalah fleksibilitasnya dalam masakan. Berkat teksturnya yang lembut dan rasanya yang netral, kol kembang bisa menjadi pengganti sempurna untuk makanan tinggi karbohidrat seperti nasi dan kentang. Anda bisa membuat nasi dari kol kembang hanya dengan memarut atau memblender dan menumisnya sebentar. Hasilnya adalah hidangan yang lezat, rendah kalori, dan ramah gula darah. Bisa juga diolah menjadi puri sebagai alternatif kentang tumbuk dipanggang dengan minyak zaitun dan rempah-rempah, atau bahkan dijadikan dasar untuk pizza rendah karbohidrat. Tidak ada batasan untuk kreativitas Anda di dapur dengan bahan yang satu ini. Kelebihan lain dari kol kembang adalah mudah ditemukan di mana saja dan tersedia sepanjang tahun, baik dalam bentuk segar, beku, maupun kering. Bahkan dalam bentuk beku, kol kembang tetap mempertahankan sebagian besar nutrisinya, menjadikannya pilihan praktis untuk setiap rumah tangga. Singkatnya, kol kembang adalah sayuran serba bisa yang tidak hanya membantu mengontrol kadar gula darah, tetapi juga membantu Anda menurunkan berat badan, memperbaiki pola makan, dan menjaga kesehatan jangka panjang. Ini adalah pilihan cerdas yang seharusnya ada di meja makan setiap penderita diabetes. Dengan semua manfaat yang ditawarkannya, tidak berlebihan jika kita menobatkannya sebagai juara nomor 1 dalam daftar ini. Dan sekarang kita telah sampai di akhir perjalanan penting dan penuh informasi ini. Kita baru saja membahas 5 jenis sayuran terbaik yang sangat direkomendasikan bagi siapapun yang hidup dengan diabetes dan ingin mengontrol kadar gula darah secara alami. Sayuran-sayuran ini bukan hanya sehat, tapi benar-benar bisa membantu Anda menghindari lonjakan gula, memperkuat sistem kekebalan, melindungi organ penting tubuh, dan tentu saja meningkatkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Mari kita ingat kembali para juara kita hari ini.
Di peringkat kelima ada brokoli, si superfood yang penuh sulforapan dan antioksidan. Di posisi keempat, wortel yang kaya beta karoten dan mampu menjaga kesehatan mata serta memperkuat sistem imun. Peringkat ketiga, kita isi oleh bayam, sumber magnesium dan kalium yang mendukung stabilitas gula darah dan tekanan darah. Lalu di posisi kedua ada buncis hijau yang kaya serat, rendah kalori, dan sangat baik untuk sistem pencernaan serta metabolisme gula. Dan tentu saja juara pertama adalah kol kembang, si sayuran serbaguna yang bisa menggantikan karbohidrat tinggi dan memberi perlindungan menyeluruh bagi penderita diabetes. Namun perlu diingat, tidak ada satu makanan pun yang bisa bekerja sendirian. Hasil terbaik akan Anda peroleh jika kelima sayuran ini menjadi bagian dari gaya hidup sehat secara menyeluruh. Artinya, selain makan dengan baik, Anda juga perlu aktif bergerak, menjaga berat badan ideal, cukup minum air putih, tidur cukup, dan tentu saja menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau konsumsi gula berlebihan. Jika Anda bisa membangun fondasi gaya hidup seperti ini, tubuh Anda akan jauh lebih kuat dalam menghadapi tantangan diabetes. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Dari kelima sayuran yang kita bahas hari ini, sayuran mana yang paling sering Anda konsumsi dan mana yang ingin Anda coba mulai hari ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Anda bisa menginspirasi penonton lainnya untuk ikut mengambil langkah positif demi kesehatannya. Dan sebelum video ini berakhir, saya mohon satu hal kecil tapi sangat berarti, klik tombol suka jika informasi ini berguna untuk Anda. Dan berlanggananlah ke channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video lainnya tentang cara alami dan efektif mengelola diabetes. Bagikan juga video ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang sedang berjuang melawan gula darah tinggi. Mari kita bangun komunitas yang saling mendukung dan saling memberi pengetahuan demi hidup yang lebih sehat dan lebih berkualitas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jaga kesehatan Anda, jaga semangat Anda, dan teruslah memilih makanan yang menjadi sekutu tubuh Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.